Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran bahan baku dengan anggota 1. Satria Cahya Gemilang, NIM 2018 11256. 2. Misbahul Anam, NIM 2019 11409. 3. Muhammad Lukman Saputra, NIM 2019 11488. 4. Deva Setio Budi, NIM 2019 11580. 6. Rifki Alfiandi, NIM 2019 11688. 7. Kunarto, NIM 2019 11446. Pengertian bahan baku. Bahan baku merupakan bahan langsung, yaitu bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari produk jadi, dan bahan baku adalah bahan utama atau bahan pokok dan merupakan komponen utama dari suatu produk. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran bahan baku. 1. Budget bahan baku hanya menyangkut kuantitas bahan baku. 2. Budget bahan baku dibuat untuk setiap jenis produk. 3. Budget bahan baku dibuat untuk satu periode budget tertentu, misalnya 1 tahun, triwulan, atau bulanan. 4. Budget bahan baku sebaiknya dibuat atas dasar pemakaian bahan baku yang sebenarnya untuk mempermudah pengendalian bahan baku. Tujuan penyusunan anggaran. Ada beberapa tujuan disusunnya anggaran, antara lain untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan penggunaan data, untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan, untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan, untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal, untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat, untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usaha yang berkaitan dengan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Anam, NIM 2019 11409. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya sebelumnya tentang perencanaan persediaan bahan baku. Faktor yang mempengaruhinya yaitu 1. Anggaran produksi, 2. Harga beli bahan baku, 3. Standar pemakaian bahan baku, 4. Ketetapan pemasok, 5. Biaya penyimpanan atau carrying cost dihubungkan dengan biaya kehabisan persediaan atau stock out cost. 6. Jumlah bahan baku tiap kali pesan. Syarat IOQ. 1. Bahan tidak mudah rusak dan pengiriman bahan tidak terlambat. 2. Biaya pemesanan dan penyimpanan per unit konstan. 3. Kebutuhan bahan relatif stabil. 4. Harga beli bahan per unit konstan. 5. Bahan selalu tersedia di pasar. Nama Deva Setio Budi, NIM 1911580. Selanjutnya ada kuantitas pesanan ekonomis. Kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ adalah kuantitas yang barangnya dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Ini ada rumusnya. EOQ sama dengan 2 kali RS bagi P kali I kuadrat, yang artinya R sama dengan kuantitas diperlukan, P sama dengan harga bahan per unit, S sama dengan biaya pemesanan, dan I sama dengan biaya penyimpanan. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Baik, saya Kunarto, NIM 2019-11446 akan memberikan contoh kuantitas pesanan ekonomis atau yang disebut EOQ. Di sini contohnya PT Buana memperkirakan kebutuhan bahan mentah selama tahun 2006 adalah
1.800 kg. Setiap kali dipesan akan dikeluarkan biaya sebesar Rp100 sebagai biaya perangko. Harga per kilo bahan mentah adalah Rp2.250. Biaya akan penyimpanan sebesar 40% dari persediaan rata-rata. Maka hitunglah jumlah pembelian yang paling ekonomis. Baik, saya akan menjawab cara menghitung kuantitas pesanan ekonomis dengan rumus akar 2 kali RS dibagi PI. R adalah kuantitas yang diperlukan, S-nya itu biaya pesanan, P dibagi P itu P-nya harga bahan per unit, dan I-nya biaya penyimpanan. Jadi 2 kali 1.800 dikali 100 dibagi 250 dikali 40% atau 0,4, jadi ketemunya 60 kg. Itu kuantitas pesanan yang ekonomis yang harus dibeli. Demikian, terima kasih. Oke, selanjutnya slide yang terakhir, yaitu waktu pembelian bahan baku. Hal yang harus diperhatikan, yang pertama stock out cost, yang kedua extra carrying cost, yang ketiga lead time, yang keempat reorder point. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.